Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Apa sih yang kalian harapkan dari perilisan CPU baru? Tentu yang punya budget pas-pasan pasti berharap CPU generasi lawas itu turun harga kan? Nah mungkin video ini menjadi kabar baik buat kalian karena CPU Ryzen 5000 Mobile sekarang sudah semakin terjangkau. Karena dengan budget 9 jutaan aja atau lebih sedikit lah, kalian udah bisa dapetin CPU 8 core dari Ryzen 5000 series. Nah ini dia nih laptop dengan CPU tersebut yaitu HP 14S FQ1036AU. Nah di harga segini apakah cukup worth it? Pertama-tama kita bahas dulu nih dari hal yang paling menarik, yaitu spek hardware yang dibawa laptop ini. Dibekali dengan CPU Ryzen 7 5700U yang berbasis Zen 2 Lucien, yang sebenarnya sih ada sedikit tweak ini dibandingkan Zen 2 Renoir yang kalau kita compare by spek di sini 5700U sudah memiliki SMT. Jadi jumlah thread-nya di sini sama dengan 4800U. Namun tetap memiliki jumlah clock speed yang jauh lebih tinggi tentunya, baik itu pada CPU maupun integrated GPU Radeon-nya. Dan untuk integrated GPU Radeon-nya di sini masih berbasis arsitektur Vega, ya bukan RDNA 2 kayak Ryzen 6000 Mobile. Ya, jadi memang untuk arsitektur CPU belum menggunakan Zen 3 karena untuk yang memakai Zen 3 memiliki seri dengan angka genap seperti 5800U, 5600U, dan 5400U. Serta ada lagi nih varian Zen 3 Barcelo yang memiliki penamaan seri yang cukup mirip, bisa dilihat sebagai berikut. Kalau kita lihat dalaman laptop ini sih di sini terdapat 2 buah RAM 8GB DDR4 alias dual channel dengan speed 3200 MHz. Untungnya sih di sini dua-duanya dikasih slot SODIMM yang mungkin bisa kalian up sampai 32 GB. Kemudian di sini ada satu slot M.2 yang sudah terisi oleh SSD NVMe Gen 3 x 4 dengan speed seperti NVMe Gen 3 kelas entry lah. Tapi ya cukup oke mengingat harga yang ditawarkan oleh laptop ini. Menariknya di sini masih ada satu space kosong yang kemungkinan besar sih untuk bisa dipasangkan oleh HDD atau SSD SATA, tapi pada unit yang dipinjamkan ke gua tidak diberikan tuh kabel konektor SATA-nya. Jadi mungkin kalau kalian mau pasang, kalian harus beli juga tuh kabelnya lagi. Secara spek sih laptop ini sudah lumayan cukup oke ya di harganya. Lalu bagaimana nih dengan desainnya? Secara desain sih gue merasa laptop HP 14S ini nggak ada bedanya ya dengan HP 14S seri DK yang udah gue review beberapa kali dengan spek yang berbeda-beda. Desain layarnya sama, layoutnya sama, warnanya pun sama, dan secara dimensi juga sekilas cukup mirip sih kalau dilihat. Namun gue merasa di sini secara build quality entah kenapa sedikit lebih menurun nih kualitasnya. Karena di area keyboard terasa agak sedikit kopong gitulah. Lalu untuk trackpad sendiri juga gue merasa terlalu kecil, walaupun di sini klik buttonnya sih sudah menyatu. Kemudian untuk keyboardnya juga tetap sama yaitu memiliki LED backlit warna putih. Untuk jumlah port sendiri lumayan cukup lengkap dan kebanyakan letaknya ada di sebelah kanan. Untuk connectivity ya standar laptop harga seginilah yang pastinya belum support Wi-Fi 6. Kemudian kita bicara soal layar, di sini laptop ini sendiri memiliki ukuran 14 inch yang sudah Full HD IPS. Dan lapisannya di sini masih menggunakan glossy, ya sebenarnya sih ada plus minusnya. Enaknya ya layarnya jadi jauh lebih clear dibandingkan lapisan doff, cuman kalau ruangan sekitar itu cukup terang, pasti reflektif banget nih layarnya, yang tentu akan mengganggu visual kita ke layar tuh. Lalu di atas sini kita bisa temukan webcam dengan kualitas 720p 30fps yang memiliki hasil seperti berikut. Nah ini dia kualitas webcam dari laptop ini. Dan ini gue rekam di kamar gue dengan pencahayaan ruangan kamar seperti pada umumnya dan nggak ada lighting tambahan sama sekali. Dan ini juga kualitas mic dari laptop ini, apakah tingkat kebisingannya cukup minim atau suara yang direkam dari laptop ini tuh malah sangat bising sekali. Jadi silakan kalian nilai sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut soal performanya. Sayangnya di sini HP nggak ngasih kita menu mode performa, jadi gue hanya menggunakan pengaturan default dari Windows-nya aja. Kalau dilihat dari skor multithread Cinebench R23 loop 10 kali, 5700U pada laptop ini cuma sebentar aja tuh bertahan di skor 8000-an. Kemudian dia turun ke 6000-an dan stabil di angka tersebut. Kalau dilihat berdasarkan package powernya dari log HW info pada menit ke-1 sampai ke-3 itu CPU-nya bisa nge-spike sampai sekitar 25 watt. Lalu menjelang menit ke-4 dia turun ke sekitar 15 watt. Yang kalau tercatat sih average-nya selama loop Cinebench R23 ini ada di 18 watt dengan boost di menit-menit awal tuh. Untuk suhu juga tercatat nyentuhnya bisa sampai 90-an di menit-menit awal. Kemudian dia turun ke 70-an karena CPU-nya melakukan power limit berdasarkan log HW info sebelumnya.
Untuk kegiatan produktif seperti video editing sih laptop ini masih sangat oke malah, dan bahkan masih bisa ngejar tuh laptop CPU 4 core dengan GPU RTX 3050 sekalipun. Jadi bagi kalian yang ingin memulai belajar buat konten dengan budget yang murah, mungkin laptop ini bisa menjadi pilihan. Untuk 3D rendering sudah pasti laptop ini sangat tidak diperuntukkan ya, karena tidak memiliki GPU discrete, dan gue juga nggak bisa bandingin karena nggak ada data untuk laptop sekelasnya. Kemudian kita lanjut ke video games. Di sini gue cuma tes 3 game aja ya, karena bukan laptop gaming juga sih. Dan game pertama di sini ada Valorant dengan settingan 720p low. Di sini bisa dapat average di 124 fps. Cukup oke dipakai untuk game e-sports, tapi mengingat layarnya masih 60 Hz, tentu tidak direkomendasikan untuk menunjang karir pro player kalian. Selanjutnya ada Genshin Impact dengan settingan 720p low. Masih bisa dapat tuh average 54 fps dan terkadang bisa stabil sampai 60 fps kalau scene-nya itu lagi agak sepi. Dan terakhir ada game e-sport terbaru yaitu Overwatch 2 yang kali ini udah free to play. Di sini gue pakein settingan 720p low plus FSR-nya enable. Laptop ini sih bisa dapetin average di 83 fps. Cukup oke lah buat have fun bareng teman di game ini. Nah, tak ketinggalan soal daya tahan baterai, laptop ini memiliki kapasitas baterai 41 Wh, dan ketika gua tes video playback, laptop ini bisa bertahan selama 6 jam 53 menit, yang sebenarnya cukup oke, namun sepertinya sih bukan yang terbaik di kelasnya, apalagi nyentuh tuh level laptop Ultrabook Premium ya. Untuk pengecasan laptop ini cukup standar, yaitu dilengkapi dengan power adapter 45 watt yang tidak memiliki fast charging, dan di sini sih laptop ini bisa ngecas sampai full selama 2 jam 4 menit. Ya cukup oke dan standar sih. Terakhir untuk kualitas speaker laptop ini yang menurut gua sih cukup oke di harganya, apalagi di sini HP nggak kasih tuh embel-embel software seperti Dolby, DTS atau yang lain-lain lah. Yang kualitas suaranya sih bisa didengar sebagai berikut. Nah, jadi menurut gue HP 14S FQ1036AU setelah dites sih bisa ngasih performa tuh yang cukup oke. Dan laptop ini sepertinya cukup cocok bagi kalian yang ingin memulai berkecimpung di dunia content creation, karena Ryzen 7 5700U udah cukup ngasih performa yang oke. Ya walaupun memang dari segi arsitektur masih menggunakan Zen 2 dengan Radeon Vega, ya kalau kalian minta Zen 3 Plus dengan RDNA 2 mungkin harganya nggak jadi 9 jutaan. Dan laptop ini sudah gue temukan paling murah untuk laptop dengan CPU 8 core, karena si Core i7 Tiger Lake U aja itu rata-rata masih tembus belasan juta. Jadi oke lah ya dibandingkan kompetitornya. Paling sih dari segi build quality dan daya tahan baterai aja yang mungkin di harga segini kalian masih bisa dapat laptop yang sedikit lebih oke. Cuman pastinya nggak dapat tuh 5700U-nya. Ya mungkin segini dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.